Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Tadi kita akan kembali mengenai video dari Luis Prasetyo yang judul Lebih Lucu Dari Kayak Nama Ngakak. Kita akan langsung tonton videonya, besok kita komentari guys. Sebelum disalurkan itu dia pergi Gunung Sinai, dia berdoa. Shalom guys, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah gabung hari ini. Dan kali ini seperti janji saya, kita akan bahas tentang sesuatu yang lebih lucu dari kayak nama. Kayak namanya udah lucu, tapi ini lebih lucu lagi. Apa lucunya ya kita akan bahas hari ini. Mari kita sama-sama nonton videonya. Sebelum disalurkan itu dia pergi Gunung Sinai, dia berdoa. Dia melihat saya yang mata, berdoa ke bapaknya, Meyakinkan banget apa yang dia bilang ya, kayak serius gitu. Saya ini sampai heran sama mereka nih, bisa seserius itu untuk hal yang sebenarnya keliru. Ngomongnya kayak meyakinkan gitu kan, kayak iya, Yesus itu sebelum disalibkan dia naik ke Gunung Sinai. Wah, keren banget kan. Orang kalau nggak pergi. Begini ya, saya mau terangkan tentang esensi. Ya, esensi ini penting sekali ya. Nih, ya si pahami ketika mualaf ini atau yang kita semua para mualaf atau muslim yang mengerti tentang perbedaan agama, ya kita tuh pahami bahwa manusia tuh, Tuhan tuh nggak mungkin berdoa kepada Tuhan lainnya, nggak mungkin. Nggak ada Tuhan yang berdoa tuh, nggak ada guys ya. Karena yang berdoa itulah makhluk ciptaan kepada Tuhannya. Karena Tuhan itulah tempat kita berdoa. Karena tidak ada tempat lain selain kita meminta kepada Tuhan gitu. Berdoa kepada Tuhan itu adalah yang ultimate gitu. Nah, jadi esensinya adalah aneh dan tidak masuk akal, tidak logis kalau ada Tuhan yang berdoa. Ya, apalagi Yesus gitu kan. Yesus kan adalah yang mereka tuhankan. Nggak mungkin, nggak masuk akal Tuhan itu berdoa. Itu esensinya. Nah, perkara ada kesalahan penyebutan, misalnya dia harusnya berdoanya di Taman Getsemani, ya disebut oleh mualaf ini di Gunung Sinai, itu bukan masalah yang krusial. Sama kayak gini ya, kita meyakini bahwa nggak mungkin misalnya saya ini apa ya, saya ini nggak mungkin saya ini misalnya apa ya, bertelur, nggak mungkin. Atau Luis Prasetyo nggak mungkin bertelur lah misalnya, kan nggak mungkin. Yang bertelur adalah ayam misalnya, atau bebek gitu kan. Nah, Luis Prasetyo bertelur, mungkin nggak? Nggak mungkin, mustahil. Nah, misalnya ada kalimat ngomong bahwa Luis Prasetyo bertelur di Jakarta misalnya, teksnya. Tiba-tiba ada orang lain menyampaikan statement bahwa Luis Prasetyo bertelur di Surabaya. Memang jadi kesalahan dalam teks ya, teksnya berbeda dengan apa yang disampaikan. Tapi esensinya harus dapat kita guys, bahwa tidak mungkin Luis Prasetyo bertelur gitu loh. Hanya bukan hewan unggas misalnya gitu kan. Nah, sama seperti esensi dari Yesus berdoa adalah kita tahu bahwa ini nggak masuk akal. Dalam artian tidak mungkin Tuhan berdoa. Itu esensi yang kita pegang. Jangan gara-gara Anda tuh ada kesalahan penyebutan, Yesus berdoa di Taman Getsemani dikatakan di Gunung Sinai, Anda kehilangan fokus gitu loh. Jadi lucu tuh Anda kehilangan fokus untuk sesuatu yang tidak penting gitu loh, ya kan? Ngerti gak? Nah, jadi apa ya? Contoh misalnya kayak telur nih ya, misal telur. Ini telur. No salah, agak ribet guys. Pokoknya poinnya ya, apa yang saya sampaikan adalah sesuatu tuh haruslah ditangkap di esensinya. Ya, jadi lucu sekali kalau Anda tidak memahami esensi. Bahwa jadi apa ya, yang ultimate itu adalah ketika Anda meyakini bahwa sesuatu yang nggak masuk akal itu masuk akal, itu masalah di situ guys. Ya, itu esensi namanya. Tapi kalau kesalahan penyebutan nama tempat itu nggak masalah, karena di sini tidak ada
relevansi kepada hal yang krusial, yaitu tentang keyakinan. Mau Yesus berdoa di Gunung Sinai, mau dia berdoa di Getsemani, mau dia berdoa di Surabaya, Jakarta, itu tetaplah suatu hal yang mustahil bagi Tuhan itu berdoa. Itu yang saya pahami esensinya. Itu yang gagal ditangkap oleh Luis Prasetyo. Jadi dia ini yang sangat lucu sebenarnya. Dia melupakan hal krusial demi hal remeh-temeh, gitu loh, ya kan? Yang tidak pengaruh pada esensi. Esensinya adalah Tuhan kok berdoa, itu esensinya. Mau perkara di mana itu bukanlah suatu yang esensial, dan itu pula yang dipermasalahkan oleh dia, gitu kan. Itulah di situ letak lucunya, guys. Itu malah lucu sebenarnya harusnya kan. Di sekolah minggu gak pernah belajar kita, tapi pasti ketipu nih. Nah, yang lebih heran lagi yang punya channel itu kok iya aja gitu kan. Dia begini ya, Gunung Sinai itu Musa misalnya. Musa naik ke Gunung Sinai. Jadi kita tahu ya, artinya mualaf ini tahu tentang kisah Musa, tahu tentang kisah Yesus. Cuman dia ketukar-tukar, guys, dan itu hal biasa, gitu kan. Apalagi ini adalah channel atau apa ya, wawancara yang dialog yang dilakukan tentu tanpa persiapan. Jadi sama kayak saya nih. Saya nih ketika bikin video itu tidak ada persiapan. Jadi Anda bisa lihat ya. Jadi dengan orang yang melakukan persiapan, dia melakukan catatan dahulu. Kalau saya tidak, saya alami nih. Jadi ada kesalahan sedikit ya kita harus maklumi. Karena ini alami, gitu kan. Dalam artian tidak ada persiapan, tidak ada settingan gitu. Jadi sesuatu mengalir apa adanya. Sehingga ada orang mungkin menilai bahwa oh saya ngomong terlalu cepat ya, begitulah saya. Karena saya tidak ngomong pakai teks, guys. Tidak. Kadang-kadang saya tuh kata orang tuh muter-muter atau apa. Dan artian mereka tidak paham bahwa muter-muter saya itu adalah dalam rangka untuk menjelaskan ulang. Gitu, guys. Nah, memang kadang ini tidak ada apa ya, tidak ada catatannya atau tidak ada persiapan apa gitu, tekstualnya gitu. Itu sih pahami. Jadi suatu mengalir seperti ini ya, kalau dengan banyaknya ilmu di kepala bisa jadi ketukar-tukar itu hal biasa. Yang penting adalah esensi dan ketukar. Ya, jangan sampai misalnya esensinya adalah Yesus mustahil sebagai Tuhan berdoa, ketukar dengan misalnya Yesus tidak berdoa, itu baru kacau. Itu baru esensial. Tapi kalau tetap Yesus berdoa dan mustahil Tuhan itu berdoa, itu yang esensial. Yang ketukar di posisi di mananya itu nggak suatu hal masalah yang harus diributkan, guys. Itu logika berpikirnya. Apa nggak tahu Yesus itu sebelum disalibkan dia berdoa menangis itu bukan di Gunung Sinai. Ampun, yang di Gunung Sinai itu Musa. Barulah dia naik ke Gunung Sinai, ya kan? Itu Musa yang pergi ke Gunung Sinai. Kalau Yesus bukan ke Gunung Sinai, lalu ke gunung mana? Di Taman Getsemani. Ya, coba kita lihat ya. Jadi orang-orang kayak mereka ini ya, Luis Prasetyo ini selalu mencari hal-hal yang kesalahan yang tidak esensial. Itu masalahnya, guys. Ya. Jadi kita tahu misalnya kalau nggak mungkin Luis Prasetyo bertelur, ya. Nah, teksnya ngomong sekali lagi di Jakarta, tapi ada orang bilang di Surabaya. Itu di apa sama dia tuh? Di highlight sama dia tuh. Ini orang salah sebut nih. Kalau kesalahan, mana ada di Jakarta? Yang ada mana di Surabaya? Yang ada di Jakarta. Enggak, itu esensinya, bro. Esensi lah nggak mungkin Luis Prasetyo bertelur, itu nggak dapat ditangkap, gitu kan? Esensi, guys. Alkitabnya, ya. Ini Alkitabnya buat kalian semua yang nggak punya install. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat bernama Gunung Sinai. Jadi Mbak ini bukannya nggak tahu, dia tahu cuman lupa atau ketukar, ya, itu biasa. Karena kalau nggak tahu itu dia tidak mungkin menyebut tentang Yesus berdoa, nggak mungkin. Dia tahu Yesus berdoa, cuman tempatnya yang tukar sama Musa gitu, sama kayak saya. Saya di kerjaan tuh guys ya, kadang-kadang saya tahu barang itu misalnya, cuma saya lupa ingat tempat di mana, ya. Misalnya kayak apa ya? Saya ambil contoh kayak alat kemarin tuh saya ambil alat apa ya? Yang saya jual itu bentar. Apa ya, malah lupa saya, guys.
Yesterner gitu kan. Bukan Yesterner, apa ya. Pokoknya ada satu apa tuh, saya lupa tempatnya. Saya tahu bentuk barangnya. Saya lupa ingat antara di rak tengah atau dekat di belakang bos. Belakang bos itu ada toko pajangan gitu kan. Jadi saya lupa ingat. Jadi ketika saya pergi ke rak, ada yang ingatkan teman saya, bukan di situ, di belakang bos gitu. Lalu saya pergi, oh iya ya, belakang bos. Jadi memang harus ada yang ingatkan dulu. Karena saya pasti akan terus ke rak tengah, melihat nggak ada, baru saya pergi ke belakang bos. Tapi karena yang ingatkan, saya langsung pergi belakang bos, nggak perlu lagi ke rak tengah gitu guys. Nah itulah. Jadi apa ya? Memang apa nih namanya channel yang apa aditasnya mengingatkan, tapi mungkin dia juga lupa atau mungkin dia karena tidak fokus ya, bisa jadi gitu. Yang penting adalah ada kemungkinan dua-duanya lupa gitu ya, ada kemungkinan atau tidak peduli atau tidak terlalu apa ya, tidak terlalu fokus. Misalnya kayak ya misalnya misal saya disuruh ambil satu barang yang ada di belakang bos tadi kan posisinya. Saya pergi ke rak tengah. Teman saya itu apa karena nggak dengar kali atau apa ya nggak fokus kali, dia tidak sempat ingatkan saya gitu. Ya. Saya pergi ke rak tengah, bos komplain, bukan di situ. Ya kan? Bos komplain baru dia ingat. Baru dia ngeh. Iya, si Bobby ngapain cari itu ke rak tengah gitu kan? Cuma karena dia tidak fokus ya, atau dia ada kerjaan lain ya, gitu guys. Jadi poinnya adalah ini hanya masalah tidak esensial. Itu sih pahami ya. Kalau tadi itu esensial ya, ketika ambil barang salah itu esensial. Dalam artian barang itu harus diambil. Ini kan esensial. Ya, jadi ini enggak. Jadi contoh tadi itu saya ambil itu adalah contoh esensial. Tapi ya mirip itu guys, gitu loh, ya kan. Memang kalau yang tadi itu memang harus tahu barangnya dan tempat di mana, gitu kan. Nah, meskipun tetap dapat barangnya, karena yang penting saya tahu tempatnya dan saya dapatkan barangnya gitu, meskipun agak telat gitu kan. Tapi ini betul-betul yang contoh Yesus doa itu adalah esensinya Yesus doa. Nggak mungkin Tuhan berdoa, itu harus dipahami guys. Mau di mana pun itu bukan suatu masalah gitu kan. Tidak. Bukan, di situ dibilang Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Jadi bukan ke Gunung Sinai. Ini kan kisahnya ketika Yesus mau disalibkan ya. Makanya di sini kan dibilang, lalu berkata mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Nah, kok bisa Tuhan berdoa, lalu dia punya hatinya merasa sedih dan seperti mau mati rasanya? Ini Tuhan yang seperti apa guys? Logikanya di mana gitu? Kita pakai logika aja gitu kan. Lalu dia berkata, tinggal di sini dan berjaga-jaga dengan aku. Kenapa dia suruh menjaga dirinya gitu? Kenapa dia harus dijaga Tuhan itu? Kecuali Tuhan jaga kita, kok bisa dia minta dijaga? Remehkan ya. Tuh, seorang Tuhan meminta makhluk ciptaan untuk berjaga-jaga dengan dia. Untuk apa? Tuhan itu kan mampu segalanya, nggak perlu kita menjaga Tuhan. Ini aneh guys. Jadi Anda bisa bayangkan kalau ada manusia bergantung pada Tuhan bergantung pada manusia ciptaannya. Ini aneh sekali guys, nggak masuk akal gitu kan. Dalam di sini berjaga-jagalah dengan aku. Ini kan Yesus sujud dan berdoa. Kemudian dikatakan oleh ibu tadi itu sujud dan berdoa. Ini nggak masuk akal lagi. Dia menangis di sana. Jadi apakah dibilang di situ dia berdoa di Gunung Sinai? Loh tidak guys, tidak dikatakan. Di mana yang dikatakan situ? Jadi orang-orang Katolik ini bangga pada hal tidak esensial, menemukan kesalahan orang yang tidak esensial, bangga deh guys. Kalau kita melihat nih hal remeh-temeh gitu loh. Kita justru bangga ketika kita tuh ngerti esensinya, bahwa tidak mungkin seorang Tuhan tuh berdoa, apalagi sujud itu kepada Tuhan yang mana lagi gitu. Nah, kita bangga harusnya dengan hal itu, kita paham esensinya. Tapi dia bangga untuk memahami sesuatu yang bukan esensi, yaitu di mana tempat berdoa dan sujudnya. Sama kayak nggak mungkin sekali lagi Louis Pasteur bertelur ya,
Tapi ya kita bangga, kita ngerti itu, nggak mungkin Luis Pasio bertelur. Kita bangga karena kita ngerti esensinya, tapi dia bangganya pada hal lain yang nggak tidak esensial. Misalnya Luis Pasio itu betulnya di teks itu di Jakarta, tapi disebut di Surabaya, itu kan nggak esensial. Tapi dia bangga, ya aneh sekali guys ya, aneh sekali hal seperti ini terjadi. Di Taman Getsemani. Ya, tapi coba kita cari Taman Getsemani ini di mana sebenarnya? Ya, cobalah kita cari lewat internet lah. Di mana lokasi Taman Getsemani? Coba ya. Dia di Yerusalem. Nah, ini ya. Mengunjungi Taman Getsemani. Getsemani ini ternyata lokasinya di bukit Taman Getsemani, ya kan? Bukit Zaitun Yerusalem. Kita cari lagi. Apakah Bukit Zaitun ini sama dengan Gunung Sinai? Apakah Bukit Zaitun sama dengan Gunung Sinai? Ini suatu hal yang esensial, dikulik dia sampai habis itu guys ya. Sama seperti esensial lah, nggak mungkin Luis Pasio itu bertelur gitu kan. Nah kita udah ngerti itu ya, poinnya berapa kita kan. Dia mau kulik nih, apakah betul Surabaya itu ada di Jakarta gitu kan. Itu kan, aduh guys, nggak penting gitu loh. Kenapa ada kulik-kulik sesuatu yang nggak penting? Harusnya ada tuh fokusnya kemana gitu. Harusnya ada klik gitu kan. Mungkin nggak manusia Tuhan itu berdoa kepada Tuhan yang mana lagi gitu, ya kan? Jadi itu yang ada kulik seharusnya, ya kan? Googling itu, masuk akal nggak Tuhan sama dengan manusia? Tuhan berdoa kepada Tuhan mana lagi? Itu sudah ada googling gitu kan? Bukan hal seperti ini. Mana. Wih, tunggu. Ini ya. Di mana lokasi Gunung Sinai? Astaga. Tempat Musa terima wahyu Gunung Sinai bukan di Mesir lah. Mana ini? Mengungkap fakta bahwa Musa menerima wahyu bukan di Mesir. Di mana ya? Bukan di Mesir. Bangsa Israel ke Gunung Sinai sebelum terapi. Gunung Sinai ini adalah suatu tempat paling suci bagi orang Yahudi, Kristen Islam. Karena setelah Musa menerima dua lalu tertuliskan 10 hukum Taurat. Namun menurut penelitian dilakukan, Mauro Gunung Sinai tidak hanya seperti yang diceritakan oleh Alkitab yang berada di Mesir, tapi di Arab. Gunung Sinai. Ya udahlah, pokoknya jelas bukan di Yerusalem lah ya. Bukan di Getsemani, Taman Getsemani kan. Nah, tadi kan Tuhan Yesus dia berdoa di Taman Getsemani, bukan di Gunung Sinai kan, konyol kan. Nah, ini ada yang lebih konyol lagi. Kita dengar. Ayo. Mana videonya tadi? Mana? Nih, oke. Kita mulai dari awal videonya. Nah, karena saya Mazmur dulu juga saya sering baca ayat-ayat Alkitab gitu. Jadi saya saya mulai coba jadi kayak sesuatu di Alkitab itu mulai semangat saya hafal sebenarnya. Ya, dia hafal. Jadi menurut dia seorang pemazmur. Kalau di dalam Kristen itu, kan bilang ya, pemazmur. Dia nulis kita mazmur kan. Nah, pemazmur mungkin dalam konsep pikirannya itu pemazmur artinya penyanyi gitu. Jadi saya biasa hafal Alkitab, saya tahu ayat Alkitab karena saya biasa ikut lomba. Ini agak konyol nih. Lomba apa? Kalau dalam Islam mungkin ada lomba baca Al-Quran, ya kan? Kalau dalam Kristen masa lomba baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Gak ono. Yang ada itu cerdas cermat ada. Oke lah, baca Alkitab ya mungkin ketekunan membaca Alkitab, tapi bukan berarti seorang pembaca Alkitab dinamakan pemazmur dan dia akan ikut lomba karena hafal ayat Alkitab dan lain-lain. Gak gitu, beda konsepnya ya kan. Apalagi di Indonesia. Terus yang lebih lucu lagi kalau dia mengatakan bahwa dia begini ya, kita tahu bahwa ada momen-momen di mana ada penghargaan. Ya misalnya kayak misalnya ada tujuan diadakan suatu cara bahwa ini adalah untuk agar mendalami Alkitab misalnya.
Ya, bukan hanya kitab apa itu buku teksnya. Itu adalah tujuannya adalah untuk merangsang agar orang ini membaca, ya, membaca dan menghafal. Dan ini adalah suatu hal yang cukup penting gitu. Jadi nggak semua orang tuh menambahkan hafalan guys, nggak semuanya ya. Jadi contoh di hal hukum saja, itu orang tuh harus hafal hukum gitu. Jadi tentu kita nggak gini, dia nih memakai mentang-mentang banyak umat Kristen ini nggak hafal Alkitab, lalu dia menilai menyamakan dengan analogi bahwa oh bagi kita hafalan nggak penting, jangan salah ya. Nggak semua orang Kristen seperti itu, karena tetap tidak terbentuk kemungkinan ada orang-orang yang menginginkan agar suatu itu, apalagi kan kalau ini penting ya, ada menginginkan ya suatu penting itu harusnya dihafal. Ya, contoh kayak hukum, kayak kitab suci Quran atau lainnya itu kan banyak dihafal ya. Karena ini penting. Karena untuk menghafal itu adalah untuk agar lebih gampang untuk menyebarkannya, untuk mempraktekannya. Karena kalau tidak hafal sesuatu susah. Contoh misalnya guru bela diri aja itu harus menghafal gerakan semuanya agar dia bisa mengajarkan dengan gampang. Ini apalagi buku teks. Aneh kalau ada guru bela diri yang bawa buku teks kemana-mana. Harusnya kan kalau saya nih, saya ahli bela diri nih, ya. Atau saya pilot, atau saya supir, ya. Saya mengajarkan ilmu-ilmu saya kepada orang lain, ilmu nyetir lah misalnya. Aneh kalau saya bawa buku. Eh, ini cara nyetir ya, cara tarik gigi 1 2 3 4. Bentar ya, saya buka buku dulu. Kan aneh guys. Nah, jadi intinya adalah itu menjadi motivasi agar orang ini hafal itu adalah agar bisa menyebarkan dan bisa kan sangat membantu tuh guys. Ada teknologi buku teks. Jadi itu harus dipahami logikanya. Ini dia menganggap bahwa semua Kristen itu sama gitu. Bahwa tidak penting hafalan, enggak begitu. Ada orang-orang yang tentunya yang masih logis ya, meskipun dia masih belum dapat hidayah, tapi dia minimal dapat pikir logis bahwa ini penting untuk dihafal, penting untuk didalami dan mendalami pun, membaca ulang-ulang pun meskipun nggak hafal secara kafah, tapi minimal dia akan tertinggal apa yang dibaca dia. Misal contoh, saya tadi pagi misalnya membaca majalah misalnya, meskipun saya tidak hafal dalam konteksnya hafal, tapi kan saya baca berulang-ulang, saya baca terus majalah itu ya. Ada misal tuh ada koran tuh di ruang tamu saya itu tuh saya suka baca ulang karena tidak lagi bacaan yang lain gitu. Ya, waktu saya kehabisan kuota misalnya, saya nggak ada internet, ya saya itu sih saya baca, penting saya ada kegiatan, saya baca-baca gitu kan. Saya hobi baca gitu kan. Nah, saya tidak menghafal tuh konteksnya, tapi saya masih ingat isi koran itu apa. Saya masih ingat karena saya baca ulang-ulang, guys. Nah, itu yang penting. Jadi menghafal tuh bukan berarti Anda hanya betul-betul menghafal seperti orang misalnya Pancasila saya pertama bla 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 gitu kan, lalu ada pici mata lalu menghafal. Enggak, Anda baca ulang-ulangnya Anda akan hafal sendirinya, meskipun hafalan Anda tentu tidak sekuat orang yang betul-betul menggunakan waktu untuk menghafal, tapi membaca ulang-ulang itu akan membuat minimal sebagian atau seluruh atau ya sebagian dari teks yang Anda baca ulang-ulang itu tertinggal guys, alias terhafal gitu kan. Itu sebab logikanya. Hafal ayat Alkitab. Kenapa Yesus pergi ke Gunung Sinai? Jadi hafal dan lupa itu dua hal yang berbeda. Saya hafal tapi lupa. Ya. Jadi hafalan pun bisa ada kelupaan gitu. Ya, makanya hafalan itu kan harus diulang. Contoh gini. Misalnya saya hafal ayat pendek Quran, tapi kadang saya lupa. Kenapa? Misalnya saya lagi misalnya fase kalau lagi malam sholat tuh, misalnya lagi malam sholat tuh ada orang yang malam sholat, dia sampai berapa minggu atau bulan nggak sholat gitu. Tiba-tiba dia mau sesuatu yang dia sudah hafal, dia ulang lagi, dia lupa. Nah jadi itu biasa. Hafal dan lupa itu dua hal yang seperti mata uang gitu. Jadi nggak bisa mengatakan bahwa kamu nih nggak hafal, dia hafal tapi lupa. Paham ya? Dan lupa itulah sifat manusia, biasa itu guys ya. Jadi lupa itu bisa karena blank misalnya, tiba-tiba karena spontan segala macam. Jadi Anda nggak bisa menjudge orang itu bahwa dia nggak hafal gitu dengan hanya karena dia lupa guys. Itu semua logikanya. Ampun Didit. Nggak. Maka dari istilah itu adalah
Oh, kamu lupa dengan hafalan. Nggak ada istilahnya kamu lupa dengan sesuatu yang tidak kamu tahu, nggak mungkin. Kalau nggak tahu ya nggak mungkin lupa. Misal gini, kamu tahu nggak di mana posisi sapu tadi itu yang dipakai untuk nyapu? Oh, saya nggak tahu. Itu jawaban yang benar. Nggak mungkin dia katakan bahwa saya lupa, sedangkan dia nggak tahu. Tapi kalau dia tahu, dia hafal bahwa sapu itu ada di satu tempat, tapi dia lupa di mananya gitu, guys. Paham ya? Dia tahu posisi sapu itu di mana harusnya, cuman dia lupa di mananya. Kata itu dia ingat, dia baru menyapu tadi kan, baru dia menyapu tadi. Dia ingat dia baru nyapu, cuman dia lupa di mana posisi dia meletakkan. Dia masih kira-kira di mana gitu. Itu bukan berarti dia nggak tahu, guys. Nggak tahu itu adalah memang betul-betul dia nggak tahu gitu loh. Nggak bisa. Dia lupa itu berkenaan dengan hafal ya. Nggak mungkin lupa itu berhubungan dengan nggak tahu, guys. Itu yang psikologi yang beginner. Nggak jelas. Aduh, kalau mau lagi kesel yang edit dikit gitu kan. Ya, kita lanjut lagi. Nah, semakin saya pelajarin, saya baca Alkitab itu kok hati saya itu teringat sama mimpi gitu. Kan kok kita tuh harus ke jalan yang lurus. Kita harus ke jalan yang lurus. Saya ingat sama mimpi itu. Saya ingat jadi kejadian mulai yang Yesus disalib, dikhianati orang-orangnya. Ya, jadi menurut dia itu dia ketika baca Alkitab makin dia ingat mimpi yang Yesus dikhianat sama orang-orangnya. Maksudnya dia orang yang ngakunya dia pemazmur, yang ngakunya dia hafal ayat Alkitab, kenapa dia sampai bilang bahwa Yesus dikhianati orang-orangnya? Yang mengkhianati dia itu kan Judas kan? Judas yang menjual Yesus. Memang Petrus juga menyangkal 3 kali, tapi pada akhirnya kan Petrus dia tidak menyangkal lagi. Mengkhianati itu telah dinilai pengkhianati, meskipun balik lagi. Misal gini ya, misalnya ada saya tuh mengkhianati teman saya, misalnya di persidangan ya, ini kan ngomong tentang menyangkal. Di persidangan dikatakan misalnya bahwa teman saya dituduh bersalah ini, ya, mengatakan bahwa teman saya adalah pencuri, padahal teman saya nggak bersalah. Nah, saya menyangkal misalnya pembelanya mengatakan bahwa dia tidak mencuri, dikatakan dia tidak mencuri ya, saya menyangkal itu, enggak, saya bilang dia mencuri. Berarti saya menyangkal bahwa pembela teman saya mengatakan bahwa dia tidak mencuri, saya mengatakan bahwa justru dia mencuri. Berarti saya menyangkal pendapat pembela teman saya. Nah, lalu saya berubah, ya, saya berubah habis itu. Saya katakan bahwa enggak, saya berubah pikiran. Dia tidak mencuri kok. Nah, itu telah saya mengkhianati. Tapi saya berubah gitu. Jadi pengkhianatan itu terjadi ketika di awal. Paham ya? Itu harus dipahami logianya, guys. Jadi pengkhianat itu adalah aksinya, aksi berkhianat gitu. Jadi seorang pengkhianat dikatakan ketika dia aksi pengkhianat, tapi ketika dia berubah, dia berarti tidak pengkhianat, dia adalah pernah menjadi pengkhianat, tapi habis itu dia berubah. Itu sebab logianya. Jadi jangan Anda hilangkan label pengkhianatnya hanya karena mereka tuh berubah, jangan gitu, guys. Ya, jadi dia tuh pernah berkhianat, itu jadi jangan Anda tuh tidak objektif gitu loh. Seorang yang pernah berkhianat itu harus dikatakan adalah pernah berkhianat gitu kan, dan fakta memang mengkhianati. Jadi dia ini seakan-akan menutupi suatu kesalahan dengan kebenaran gitu, guys. Ngerti nggak maksud logianya? Jadi kalau dia memakai narkoba, ya kan? Dia memakai narkoba, lalu dikatakan bahwa iya dulu memakai narkoba, dia habis sekarang tobat, itu benar. Tapi kalau dikatakan bahwa dia memakai narkoba, itu berarti Anda berbohong. Dia pernah memakai narkoba, habis itu dia tidak pakai lagi. Ini bukan berarti dia tidak pernah pakai narkoba sama sekali. Itu sebab logianya, guys, ya. Sama seperti tadi, orang murid-murid ini berkhianat. Dalam artian dia menyangkal Yesus, ya. Tapi setelah itu mereka berubah, ya itu lain soal lagi gitu. Lagi berpikirnya. Tapi Yudas itu kan yang menjual Yesus ya.
muridnya Yesus gitu. Jadi istilah orang-orangnya ini apa? Maksudnya pengikut Jadi ada yang berkhianat hingga akhir, ada yang berkhianat di awal, guys. Itu si pemilik pikirnya. pengikutnya semua 12 mengkhianati Yesus kan gitu kan. Kan enggak juga gitu. Makanya agak aneh dalam kisah-kisah yang dia sampaikan. Dan juga katanya ketika dengar baca Alkitab mengingatkan pada mimpi untuk kembali ke jalan lurus. Mimpi kembali ke jalan lurus. Kemudian dia tinggalkan Yesus. Kan aneh kan? Sedangkan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 6 dia kan mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya kan? Iya. Tapi masalahnya adalah ini jalan yang lurus itu bagaimana? Yesus jalan lurus pada masanya untuk umat Yahudi. Saya nggak katakan ya. Ya, aku diutus hanya bagi domba-domba dari umat Yahudi, di bangsa Yahudi gitu, guys. Jadi Yesus jalan dan bukan tujuan. Jadi masalah gini. Kenapa Yesus itu ditinggalkan? Karena Yesus kan cuma jalan. Bukan tujuan, tapi mereka menjadikan Yesus sebagai tujuan. Itu masalahnya, guys. Jalan itu tujuan, berarti kan udah gak lurus lagi. Jadi mereka mengubah jalan lurus itu, Yesus kan jalan lurus. Mereka mengubah Yesus yang jalan lurus menjadi Yesus itu tujuan. Sama gini, saya tahu jalan lurus adalah menuju ke Jakarta dari Lampung adalah melalui Selat Sunda. Itu jalan lurus. Ya. Tapi tiba-tiba ada orang mengubah bahwa Selat Sunda itu menjadi tujuan, nggak lagi Jakarta. Jadi dari Lampung menuju ke Selat Sunda sudah berhenti. Harusnya kan terus sampai ke Jakarta. Karena Selat Sunda itu ada jalan. Tapi yang jadi kan berubah jadi Selat Sunda tujuan. Nah, itu masalahnya, makanya ditinggalkan Yesus itu. Bukan ditinggalkan dalam artian tidak lagi mengikuti Yesus, tapi dia justru tetap menjadikan Yesus itu sebagai jalan, bukan tujuan seperti yang dilakukan oleh Magician. Dan dia ingat kata-kata Yesus bahwa Yesus itu mengatakan akan ada seorang penolong yang lain. Jadi Yesus adalah seorang penolong, seorang Mesias. Nanti akan ada seorang penolong yang lain. Nah, itulah Nabi Muhammad. Jadi kita mengikuti Yesus, kita akan mengikuti kata-kata dia gitu loh, guys. Jadi itu yang saya pahami logikanya. Akulah jalan kebenaran. Yesus lah itu jalan lurus, jalan kebenaran. Jadi kenapa ketika kamu mimpi untuk masuk ke jalan lurus, kemudian kamu malah tinggalkan Yesus? Nah, ini kan ada sebuah kesalahan. Justru kita tadi tidak meninggalkan Yesus. Ya. Kita justru mengikuti kata-kata Yesus. Yesus bilang akan ada penolong lain, kita ikutin. Yesus bilang, aku diutus hanya untuk bangsa Yahudi, kita ikutin. Kita pengikut Yesus sejati sebenarnya. Kita nih adalah ketika kita mengikuti Muhammad, bukan berarti kita meninggalkan Yesus, ya. Paham ya? Kita mengerti bahwa ada estafet kenabian, ya. Sama kayak gini. Ada menteri sebelumnya, misal menteri A, tiba-tiba lalu diganti dengan menteri B. Ketika kita berpindah mengikuti menteri B, berarti kita meninggalkan menteri A. Karena kita padahal di platformnya sama gitu, paham ya? Karena apa yang disampaikan menteri B itu jalan dengan apa yang disampaikan menteri A, ya. Karena mereka sama dalam pemerintahan sama-sama dari jalur presiden yang sama gitu. Justru kalau Anda tuh gini, kalau meninggalkan tuh begini ya. Mereka ada seorang menteri A yang lagi menjabat, Anda mengaku sebagai pengikut menteri A. Padahal apakah kata menteri A tidak Anda ikuti? Menteri A bilang A, ada yang menjalankannya B. Menteri A bilang C, ada yang menjalankannya D. Itu tidak pengikut namanya. Meskipun ada berkibar pada menteri yang sama. Jadi, percuma Anda tuh mengatakan bahwa saya pengikut menteri A, tapi kata-kata tidak Anda dengarkan. Kita dengarkan. Menteri A bilang nanti akan ada menteri B ya. Presiden tuh sekarang sudah ganti saya dengan menteri B. Ya, kita dengarkan kata siap menteri A, saya akan ke menteri B. Bukan berarti kita meninggalkan menteri A, gitu loh. Jadi memang ada estafet perpindahan menteri atau estafet perpindahan kenabian, guys. Itu suami logika berpikirnya. Penjabaran cerita yang aneh. Ya, kita lanjut lagi. Ada beberapa yang harus kita tanggapi. Oke. Yesus ketakutan di situ. Dari situ saya berpikir, kalau Yesus itu Tuhan, Tuhan itu artinya yang tertinggi. Kemudian dia berdoa kepada siapa? Nah, ini esensinya. Yesus doa pada Tuhan yang sama lagi gitu loh. Jadi Mbak ini ngerti banget esensinya. Dulu saya nggak ngerti esensinya.
Ya masalahkan hal namanya temeh, kayak tempatnya Gunung Sinai jadi tempat Sinai jadi Gunung Sinai itu nggak penting guys. Nah kan itu yang lucu sebenarnya kan. Pasti kalau dia berdoa, berarti ada sesuatu yang lebih tinggi daripada dia. Ya, ini pertanyaan kasih banget tentang Trinitas ya. Mbak itu nggak akan pernah ngerti kalau Mbak ini sebenarnya nggak tahu soal Trinitas. Justru karena dia tahu tentang Trinitas, maka dia tuh ngerti. Dan artian ngerti bahwa itu nggak masuk akal. Misal gini, saya paham banget bahwa Luis Pasito itu dogmanya adalah bertelur. Ya, Luis Pasito didogmakan, Luis Pasito bertelur. Saya ngerti banget itu. Nah, saya ngerti hal itu, tapi saya nggak ngerti dalam hal nggak mungkin itu adalah kenyataan gitu guys. Paham ya? Jadi Anda tuh mengerti tentang suatu hal, tapi Anda tidak paham kenapa hal itu dipercaya gitu guys. Kita mengerti banget bahwa ada orang yang menyembah sapi misalnya. Ngerti banget kita, paham kita. Ada orang seperti itu. Yang kita tidak ngerti adalah kenapa kok orang itu bisa seperti itu gitu loh guys. Di mana logikanya gitu loh. Dan itu tidak mungkin bisa dimengerti, ya tidak logis. Setelah tidak logis tidak akan bisa pernah dimengerti guys. Itu sebabnya logikanya. Loh, Yesus kenapa dia berdoa ya? Iya. Dia kan berdoa kepada Allah Bapa yang adalah pribadi Allah yang pertama, Allah Bapa. Berarti dia berdoa kepada sesuatu yang lain, bukan kepada dirinya. Yesus itu berdoa kepada ibunya. Artinya ibunya bukan dia. Simpel itu guys. Ada sosok lain selain Yesus gitu. Itu sebab logikanya. Berarti bapaknya lebih tinggi pada dia gitu kan. Artinya dia tidak equal, tidak sama guys. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah guys. Itu sebab logika begini. Yang mana dalam penyataannya, dalam pewahyuannya, Allah Bapa lah yang mengatur segala sesuatunya. Ya wajar aja Yesus berdoa kepada Allah Bapa. Berarti kan Allah Bapa yang ngatur segala sesuatunya. Berarti Yesus ngatur apa? Dia mengatur segala sesuatu. Artinya Yesus di bawah Allah Bapa, selesai. Berarti nggak sama, karena malah sama-samakan gitu loh. Artinya ada dua sosok yang berbeda. Satu tempat berdoa, satu lagi yang berdoa kepada tempat yang berdoa itu guys. Itu dipahami. Satu ngatur segalanya, yang satu hanya ya mungkin delegasinya saja gitu guys. Gitu sebab logika begitu ya. Karena dia kan ngobrol sama pribadi Allah yang pertama. Yesus kan pribadi Allah juga dalam wujud manusia kan. Yesus pribadi Allah dalam wujud manusia, sedangkan dia aja pribadinya beda. Yesus itu pribadinya adalah seorang yang lucu, yang error misalnya. Seorang yang ya apa namanya, yang aneh lah gitu, nggak masuk akal. Nah, bisa nggak dia punya pribadi lain yang dia tuh masuk akal? Kan nggak bisa, guys. Ya, karena apa ya? Pribadi ini adalah suatu hal yang melekat gitu, guys. Ya, jadi bisa orang kata misalnya, oh bisa juga dia pribadi adalah dingin sekaligus hangat. Itu lain soal. Ya, itu dia pasti punya sifat asli. Ya. Ini yang mana dia tuh sifat hangatnya mungkin adalah kamuflase, sifat bengisnya adalah sifat asli. Nggak mungkin dia punya sifat asli dua-dua. Pasti ada satu sifat asli, ada sifat ini. Nah, Tuhan dengan ini nggak bisa disamakan seperti itu, ya. Karena Tuhan bukan ciptaan. Ciptaan tuh bisa nggak stabil, bisa. Tuhan nggak mungkin tidak stabil. Karena mereka Tuhan yang punya sifat seperti itu. Dua sifat yang berbeda nggak mungkin. Ini kita ngomong tentang Tuhan, bukan manusia gitu kan. Itu sebabnya lagi kan. Nah, jadi guys, ini saya mau kerja nih, udah agak telat. Kita mungkin sekian dulu video kita kali ini dan sampai jumpa lagi video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.